Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas aplikasi kewirausahaan. Dan berikut produk usaha kami memiliki nama yaitu Satset Snack. Dan juga tertera nama teman-teman kelompok saya ada Kotrun Nada, Desna Natalia Restutameon, Lidiawati, dan Dela Darmawulan. Berikut profil perusahaan kami. Dengan nama perusahaan Satset Snack, masuk dalam bidang makanan ringan. Nama pemilik Lidiawati, serta alamat berada di Jalan Raya Bogor, Pabuaran Mekar, RT 3 RW 6 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Nomor telepon yang dapat dihubungi 0895 2458 1600 dan tertera logo yang kami miliki dan digunakan untuk lambang produk kami. Berikut latar belakang perusahaan kami. Usaha ini adalah sesuatu kegiatan dengan tujuan memperoleh hasil dengan berupa keuntungan, upah, atau laba usaha itu sendiri, serta kemudian keuntungan usaha dapat menghasilkan berupa uang yang dapat meningkatkan taraf hidup pengelolanya. Begitupun usaha yang kami miliki di bidang makanan ini berkembang pesat. Makanan ringan yang dapat disukai di semua kalangan masyarakat. Usaha yang didirikan bernama Satset Snack. Usaha ini bergerak dalam bidang makanan. Makanan yang dimaksud yaitu makanan ringan atau cemilan, terbuat dari bahan berupa makaroni, pangsit, mie, dan bakso. Makanan ringan atau yang dikenal dengan cemilan ini dihadirkan dengan berbagai macam rasa yaitu rasa jagung bakar, asin manis, balado, jagung manis, asin, original, dan keju asin. Olahan ini menjadi makanan yang memiliki beragam rasa yang dapat disesuaikan dengan selera konsumen. Pendirian usaha ini perlu pertimbangan dari berbagai aspek, di antaranya yaitu bahan baku yang mudah didapatkan, harganya relatif murah, sangat terjangkau, dan menjadi salah satu makanan yang disukai oleh seluruh lapisan kalangan masyarakat. Kemudian, sejarah perusahaan. Usaha ini dimulai dari tahun 2020. Usaha makanan ini masuk dalam jenis makanan ringan atau yang sering disebut dengan cemilan dan diberi nama Satset Snack yang berbahan dasar seperti makaroni, pangsit, mie, dan bakso dan memiliki aneka ragam rasa yaitu rasa jagung bakar, asin manis, balado, jagung manis, asin, original, dan keju asin, dan memiliki tingkatan kepedasan agar bisa menyesuaikan rasa agar lebih nikmat, dan olahan ini menjadi favorit karena memiliki beragam rasa yang dapat disesuaikan dengan selera konsumen. Berikut sejarah logo. Logo ini dibuat untuk menarik konsumen. Dengan gambar itu menggambarkan kartun pedas yang identikan rasa pedas pada cemilan ini karena memiliki tingkatan kepedasan mulai dari level 1 tidak terlalu pedas, level 2 sedang, dan level 3 sangat pedas. Selanjutnya, tujuan pendirian usaha kami. Usaha ini kami dirikan agar para konsumen dapat membeli berbagai olahan makanan atau yang disebut dengan cemilan dengan banyak pilihan rasa sesuai dengan para konsumen inginkan. Selain itu, dengan adanya usaha ini menjadi peluang bagi kami untuk mengembangkan kemampuan dalam bidang bisnis ini agar meraih keuntungan besar
dan dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Mitra perusahaan. Ada toko bahan cemilan menjadi pendukung dalam berjalannya usaha cemilan ini. Kemudian e-commerce memiliki peran penting juga untuk memasarkan dan mempresentasikan produk cemilan ini. Selanjutnya, komoditi yang diproduksi. Saset snack adalah jenis usaha makanan ringan yang menyajikan banyak pilihan rasa. Saya memilih jenis usaha di bidang makanan ini karena usaha ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan saya dalam pengembangan usaha ini. Komoditi yang saya pilih pun merupakan komoditi yang berkualitas sehingga dapat dipastikan bahwa aneka rasanya dapat menggugah selera dan pilihan cemilan dan rasa beraneka ragam. Selanjutnya, prospek pengembangan usaha. Usaha Satset Snack memiliki prospek yang cerah di masa depan karena cemilan menjadi salah satu makanan ringan yang sangat digemari di kalangan masyarakat. Karena harga yang sangat terjangkau, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa peminat cukup banyak. Sebab cemilan yang saya jual memiliki varian rasa yang enak. Kemudian, perusahaan kami memiliki visi yaitu memproduksi dan menjualkan makanan ringan yang sehat dan enak. Dengan begitu, kepuasan pelanggan menjadi prioritas kami agar makanan ringan yang kami jual dapat diterima serta digemari lapisan kalangan semua masyarakat. Dan misi perusahaan kami yang pertama, memberikan pelayanan yang optimal bagi pelanggan. Yang kedua, menciptakan inovasi baru guna menarik pelanggan. Yang ketiga, memberikan kualitas yang baik. Yang terakhir, membangun hubungan yang baik dengan konsumen. Produk kami juga memiliki kelebihan, yaitu membantu menemani makan seperti nasi atau mie menjadi tambahan lebih nikmat bila dicampurkan cemilan Satset Snack ini. Mampu memulihkan energi kita setelah beraktivitas. Usaha ini mencakup 4 aspek, yaitu pertama, aspek organisasi dan manajemen yang akan menjelaskan aspek organisasi di dalamnya. Yang kedua, aspek pemasaran yang akan menjelaskan gambaran umum pasar, bauran pemasaran, analisis SWOT, proyeksi atau nilai target jualan, identifikasi pesaing. Yang ketiga, aspek produksi yang akan menjelaskan produk, kelebihan, dan proses produksi. Yang keempat, aspek keuangan, menjelaskan modal usaha, biaya tetap, biaya variabel, dan kesimpulan. Aspek yang pertama, aspek organisasi dan manajemen menjelaskan deskripsi usaha, nama perusahaan, Satset Snack, nama pemilik Widiawati, alamat usaha berada di Jalan Raya Bogor, Pabuaran Mekar, RT 3 RW 6, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Struktur organisasi, pemilik usaha Widiawati, manajemen keuangan Desna Natalia Restutameon, manajemen pemasaran Potrunada, manajemen produksi Della Darmawulan. Tim manajemen usaha kami ditangani sendiri oleh pemilik usaha dan rekan-rekan kerja yang beranggotakan 3 orang. Risiko dan hambatan. Yang pertama, naik turunnya harga barang, bahan, dan banyaknya pesaing dengan usaha yang sejenis. Tindakan alternatif yang pertama, dengan naik turunnya harga barang diatasi dengan mengurangi banyaknya produk yang dijual dalam satu kemasan dan memberikan pelayanan yang prima terhadap pelanggan. Saya, Kotrunada dengan NPM 2019-43500-922, saya akan menjelaskan tentang aspek pemasaran dalam Satset Snack.
Yang pertama yaitu ada gambaran umum pasar atau STP, yaitu terdiri dari target konsumen dan pesaing dalam usaha. Yang pertama yaitu ada target konsumen. Target konsumen kami adalah kalangan masyarakat sekitar. Mengapa kalangan masyarakat sekitar? Karena kalangan masyarakat sekitar kami sangat mendukung dengan adanya produk yang kami buat. Dan kalangan sekitar kami ini dapat membantu kita dalam mempromosikan produk kami melalui testimoni-testimoni yang mereka berikan terhadap produk kami, sehingga produk Sunset Snack dapat dikenal oleh orang banyak. Selanjutnya yaitu ada pesaing dalam usaha. Kami ini cukup banyak dan jenisnya juga beragam, namun masing-masing industri memiliki cara sendiri dalam mengembangkan serta mempertahankan usahanya. Oleh karena itu, produk yang kami pasarkan memiliki daya saing dan citra rasa yang berbeda, sehingga produk yang kami pasarkan mampu bersaing oleh usaha-usaha sejenisnya. Yaitu yang kedua ada bauran pemasaran. Yang pertama yaitu ada produk. Produk Sunset Snack ini mengembangkan dari produk makaroni goreng, pangsit goreng, mie, dan juga bakso goreng yang memiliki beragam varian rasa dan tingkat kepedasannya. Varian rasa dari Sunset Snack ini yaitu ada jagung bakar, balado asin manis, jagung manis, asin original dan keju asin, dan memiliki tingkat kepedasan level 1 sampai level 3 sesuai dengan konsumen yang memesannya. Yang selanjutnya yaitu ada price atau harga. Harga produk yang sangat terjangkau serta adanya berbagai rasa, tingkat kepedasan, dan ukuran berat sehingga memiliki harga yang relatif berbeda. Untuk pouch yang ukuran 50 gram memiliki harga sebesar Rp5.000 dan ukuran pouch dengan 100 gram memiliki harga Rp10.000 dan pouch dengan ukuran 300 gram memiliki harga Rp25.000. Sehingga walaupun ukurannya berbeda tetapi harga yang kami tawarkan sangat terjangkau. Kemasan produk kami juga cukup menarik dengan menggunakan pouch dan memiliki logo dan stiker pada kemasannya dan disesuaikan dengan zaman agar terlihat lebih menarik oleh pelanggan. Dan produk kami ini sangat cocok sebagai camilan saat santai dan juga bisa menjadi teman makan kalian dengan menggunakan nasi. Dan selanjutnya yaitu ada place atau tempat dan lokasi produksi. Produk Sunset Snack merupakan produk olahan rumahan atau bisa disebut homemade. Oleh karena itu, penjualan yang dilakukan Sunset Snack ini hanya dilakukan melalui kedai-kedai, warung-warung, stand event makanan, dan juga dapat langsung ke rumah produksi dan juga bisa melalui sosial media untuk menambah luas penjualan seperti Instagram dan juga WhatsApp. Selanjutnya yaitu ada promotion atau promosi. Di awal, kami membuat promosi dengan memberikan sampel produk kami sehingga pelanggan akan tertarik kepada produk yang kami jualkan. Setelah itu, kami melakukan promosi-promosi melalui sosial media seperti Instagram dan juga WhatsApp. Mengapa kami memberikan sampel produk kami terhadap pelanggan? Karena itu akan membuat daya tarik terhadap produk kami, sehingga di saat pelanggan ini ketagihan terhadap produk yang kami berikan saat sampel, pelanggan itu akan balik lagi terhadap produk kami. Selanjutnya yaitu ada analisis SWOT. Yang pertama yaitu ada strength, kekuatan. Kekuatan pada produk kami yaitu yang pertama harga yang sangat terjangkau. Yang kedua memiliki aneka rasa seperti jagung bakar, balado, asin manis, jagung manis, asin original, dan juga keju asin. Yang ketiga yaitu memiliki tingkat kepedasan dan ukuran pouchnya. Yang keempat sangat cocok untuk teman cemilan. Yang kelima bahan baku relatif mudah untuk didapat. Yang selanjutnya yaitu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama yaitu produk yang kami jualkan sangat terbatas. Yang kedua, produk makanan ringan seperti ini sebanyak yang menjual atau mengelolanya. Yang ketiga yaitu ada opportunity atau kesempatan. Yang pertama bahan baku yang selalu tersedia. Yang kedua mudah dibawa kemana-mana. Yang ketiga digemari sebagai camilan. Yang keempat banyak kesempatan dalam mendistribusikan produk olahan ini seperti kedai, warung, event stand makanan, dan juga sosial media. Yang selanjutnya yaitu ada threat atau ancaman. Yang pertama mudah dibuat oleh semua orang. Yang kedua banyak pesaing yang bermunculan. Selanjutnya yaitu ada proyeksi atau nilai target jual. Kami menggunakan analisis BEP dalam 2 kali penjualan. Total biaya modal keseluruhan yaitu sebesar Rp5.500.000. Produksi selama 2 kali penjualan 50 gram
menjual dengan 30 pouch, 100 gram menjual dengan 150 pouch, 300 gram menjual dengan 30 pouch. Harga untuk 50 gramnya yaitu 5.000, 100 gram yaitu 10.000, dan 300 gram 25.000. Selanjutnya yaitu ada identifikasi pesaing. Dengan mengenali kompetitor, membuat strategi pemasaran yang memanfaatkan kelemahan pesaing, mengenali pelanggan, membangun hubungan baik antar usaha dan konsumen agar bisa menjadi pelanggan setia. Pahami situasi dan kondisi pesaing, bersaing dengan usaha lain tidak harus dilakukan cara meniru, tetapi dengan menciptakan keunikan yang bisa dijadikan sebagai keunggulan produk, tetap berinovasi dan memanfaatkan digital marketing. Selanjutnya yaitu ada contoh penjualan sausage snack. Ini contoh penjualan target selama 2 kali penjualan. Dan contohnya seperti yang gambar ini. Penjualan yang kami produksikan ini sangat banyak diminati oleh pelanggan-pelanggan setia dari sausage snack atau pelanggan baru yang baru mencicipi produk yang kami tawarkan. Sekian dan terima kasih dari aspek pemasaran. Saya Dila Darmaulan dengan NPM 2019-43555. Saya dari bagian produksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses produksi sausage snack. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan ada makaroni, pangsit, mie, bakso, dan varian rasa. Selanjutnya, produk pada usaha sausage snack ini beraneka ragam seperti makaroni, pangsit, bakso, dan mie, dan serta memiliki varian rasa seperti jagung bakar, balado, asin manis, jagung manis, asin, original, keju asin, serta memiliki tingkat kepedasan dari level 1, 2, dan juga 3. Kemasan produk cukup menarik dengan menggunakan pouch dan memiliki stiker logo pada kemasannya dan disesuaikan dengan zaman agar kekinian untuk menarik daya tarik pelanggan dan sangat cocok sebagai teman cemilan saat santai dan juga bisa menjadi teman campuran makanan lainnya. Untuk kelebihannya membantu menemani makan seperti mie dan juga nasi, tambah nikmat bila dicampurkan dengan sausage snack dan mampu memulihkan energi kita setelah beraktivitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses produksi makaroni goreng. Hal pertama yang kita lakukan untuk pembuatan makaroni goreng adalah cuci makaroni terlebih dahulu agar makaroni bebas dari kuman dan juga bakteri. Setelah melakukan pencucian makaroni hingga bersih, kita akan melakukan perebusan. Rebus makaroni sampai teksturnya tidak keras. Setelah melakukan perebusan, kita akan melakukan penirisan. Penirisan ini dilakukan untuk memisahkan kadar air dari makaroninya. Setelah melakukan penirisan, kita akan melakukan penggorengan. Penggorengan ini dilakukan selama kurang lebih 15 menit atau sampai makaroninya garing atau matang. Setelah melakukan penggorengan, kita akan melakukan penirisan atau minyak setelah menggoreng. Proses ini dilakukan untuk menghindari minyak berlebih pada makaroni atau mengurangi kadar minyak. Setelah melakukan penirisan minyak, kita akan melakukan pencampuran bahan penambah rasa dan pengemasan. Setelah melakukan pengemasan, kita akan melakukan penimbangan untuk menakar apakah snacknya sudah pas dan tidak kurang atau sesuai dengan takaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses produksi pangsit goreng. Pertama-tama yang kita lakukan untuk proses produksi pangsit goreng adalah pemotongan kulit pangsit. Potong kulit pangsit seperti gambar di atas atau potong kulit pangsit kotak-kotak kecil. Selanjutnya kita akan melakukan penggorengan. Gorenglah kulit pangsit ini sampai berwarna kecoklatan. Setelah melakukan penggorengan, kita akan melakukan penirisan minyak. Penirisan minyak juga dilakukan untuk meminimalisirkan kandungan minyak pada kulit pangsit. Setelah melakukan penirisan, kita akan melakukan pencampuran penambah bumbu rasa yang terdiri dari 7 varian rasa yang kita miliki. Setelah melakukan pencampuran, kita akan melakukan pengemasan. Pengemasan yang menggunakan pouch dan juga stiker logo. Setelah melakukan pengemasan, kita akan melakukan penimbangan untuk menimbang apakah takarannya sudah pas atau belum.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses produksi mie goreng. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah penggorengan. Gorenglah mie sampai berwarna kecoklatan, dan selanjutnya kita akan melakukan penirisan minyak. Penirisan minyak juga dilakukan pada proses produksi mie goreng. Setelah melakukan penirisan, kita akan melakukan pencampuran bumbu penambah rasa yang kita miliki seperti barbecue, keju asin, keju pedas, sapi panggang, balado, original, dan juga jagung bakar, jagung manis. Selanjutnya, kita akan melakukan pengemasan. Pengemasan juga menggunakan kemasan berbentuk pouch. Setelah melakukan pengemasan, kita akan melakukan penimbangan. Penimbangan juga dilakukan untuk menakar apakah takarannya sudah pas atau belum dan sesuai takarannya. Setelah ini saya akan menjelaskan tentang proses produksi bakso goreng. Untuk proses produksi bakso goreng, pertama-tama kita harus memotong baksonya kecil-kecil atau panjang-panjang seperti gambar yang tertera di belakang. Kemudian kita akan melakukan penggorengan. Penggorengan ini juga dilakukan selama sekitar kurang lebih 15 menit atau sampai baksonya berwarna kecoklatan. Setelah melakukan penggorengan, kita akan melakukan penirisan minyak. Penirisan minyak juga dilakukan oleh penggorengan atau proses produksi bakso goreng. Selanjutnya, setelah kita melakukan penirisan, kita juga melakukan pencampuran bumbu 7 varian rasa. Selanjutnya, kita akan melakukan pengemasan. Pengemasan menggunakan pouch dan juga stiker logo. Selanjutnya, kita akan melakukan penimbangan. Penimbangan ini juga dilakukan pada proses produksi bakso goreng. Sekian dari bagian produksi, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Desna Natalia Sutameon. Di sini, dalam bisnis ini, saya adalah sebagai bagian keuangan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan dari bisnis Sat-Sat Snack kelompok kami. Pertama, saya akan menjelaskan tentang modal awal usaha. Modal awal usaha yang kami butuhkan untuk memulai usaha ini adalah sebesar Rp5.500.000. Dana tersebut kami dapatkan dari hasil pengumpulan dana pribadi kami berempat. Kemudian dana tersebut kami alokasikan untuk kebutuhan pengeluaran awal produksi. Berikut ini adalah rincian dari kebutuhan awal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha pada awal produksi. Berikut adalah rincian biaya dari biaya investasi atau biaya tetap. Pertama, kami menyewa satu buah ruko dengan harga Rp500.000 per bulannya. Kedua, kami membeli satu buah gerobak dengan harga Rp1.000.000. Ketiga, kami membeli pouch. Pouch tersebut kami bagi ke dalam 3 jenis ukuran pouch. Pertama, pouch ukuran 500 gram. Kami menggunakan satu pak dengan harga Rp10.000. Pouch kedua dengan ukuran 100 gram. Kami menggunakan satu pak dengan harga Rp13.000. Pouch ketiga dengan ukuran 300 gram. Kami menggunakan satu pak dengan harga Rp17.000. Kemudian kami membeli wajan dan spatula. Kami menggunakan 3 buah wajan dan spatula dengan harga Rp120.000. Kemudian kami membeli satu buah tabung gas dengan harga Rp200.000. Kemudian kami membeli satu buah kompor dengan harga Rp1.000.000. Kemudian kami membeli 10 buah centong dengan harga Rp10.000 per centongnya. Jadi kami mengeluarkan biaya sebesar Rp100.000 untuk 10 centong. Kemudian kami membeli 2 buah saringan dengan harga Rp10.000 per saringannya. Jadi kami mengeluarkan biaya sebesar Rp20.000 untuk 2 buah saringan. Kemudian ada 2 jenis toples yang kami beli untuk mendukung proses produksi bisnis kami. Toples tersebut kami bagi menjadi 6 buah toples kecil dengan harga Rp5.000 per toplesnya. Jadi kami mengeluarkan biaya sebesar Rp30.000 untuk 6 buah toples kecil. Yang kedua ada 4 buah toples besar dengan harga Rp10.000 per toplesnya. Jadi biaya yang kami keluarkan adalah Rp40.000 untuk 4 buah toples kecil. Kemudian kami membeli 2 jenis stiker. Yang pertama adalah stiker logo dengan harga Rp24.000. Yang kedua adalah stiker menu dengan harga Rp25.000. Lalu ada brosur dengan harga Rp75.000. Dengan harga Rp75.000. Yang terakhir ada
3 pak kantong plastik dengan harga 9.000 per paknya. Jadi, biaya yang kami keluarkan untuk 3 pak kantong plastik adalah Rp27.000. Jadi, jumlah modal awal untuk biaya tetap adalah Rp4.101.000. Dan saya akan menjelaskan tentang biaya variabel atau biaya bahan baku. Berikut rincian dari biaya bahan baku. Pertama, ada minyak goreng. Kami membeli 1 drum minyak goreng dengan harga Rp360.000. Lalu ada makaroni. Kami membeli 1 kg makaroni dengan harga Rp51.000. Lalu ada bakso. Kami membeli 1 kg bakso dengan harga Rp20.000. Lalu ada pangsit. Kami membeli 10 pak pangsit dengan harga Rp5.000 per paknya. Jadi, kami mengeluarkan biaya sebesar Rp50.000 untuk 10 pak pangsit. Lalu ada mie. Kami membeli 1 kg mie dengan harga Rp18.000. Kemudian kami membeli daun jeruk dengan harga Rp10.000. Kemudian kami membeli 3 pak garam dengan harga Rp5.000 per paknya. Jadi kami mengeluarkan biaya sebesar Rp15.000 untuk 3 pak garam. Kemudian cabai bubuk. Kami membeli 1 kg cabai bubuk dengan harga Rp135.000. Kemudian bumbu atom. Kami membeli 1 kotak bumbu atom dengan harga Rp16.000. Kemudian bumbu rasa. Kami membeli 6 buah bumbu rasa dengan harga Rp270.000. Kemudian gula pasir, kami membeli 1 kg gula pasir dengan harga Rp16.000. Jadi total biaya dari biaya variabel usaha ini adalah sebesar Rp1.025.000. Dari rincian biaya variabel dan biaya tetap, kami dapat mengetahui anggaran modal awal usaha bisnis kami dengan rincian modal awal didapat dari biaya tetap ditambah biaya variabel, yaitu Rp4.101.000 ditambah Rp1.025.000 adalah Rp5.500.000. Yang selanjutnya kami tentukan sebagai modal awal usaha dari bisnis snack kelompok kami. Lalu saya akan menjelaskan tentang perencanaan laba rugi dari bisnis snack kelompok kami. Laporan laba rugi sendiri adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan yang bertujuan untuk menjelaskan tentang kondisi keuangan suatu perusahaan. Manfaat pembuatan laporan laba rugi adalah pertama, mengevaluasi kinerja perusahaan, yang kedua mengembangkan perusahaan, yang ketiga menilai risiko, yang keempat sebagai tolak ukur perusahaan, dan yang kelima menganalisis strategi perusahaan. Berikut rincian dari laporan laba rugi bisnis snack dalam jangka periode 1 bulan. Yang pertama, modal awal usaha yaitu sebesar Rp5.500.000 yang kami dapatkan dari pengumpulan dana pribadi kami berempat. Lalu ada penjualan kami bagi ke dalam 3 bagian. Pertama, untuk ukuran 50 gram, kami menjual 30 unit untuk ukuran 50 gram dalam sebulan dengan harga Rp5.000 per unitnya. Jadi, pendapatan untuk ukuran 50 gram adalah sebesar Rp150.000. Yang kedua, untuk ukuran 100 gram, kami menjual 120 unit ukuran 100 gram dalam sebulan dengan harga Rp10.000 per unitnya. Jadi, pendapatan untuk ukuran 100 gram adalah sebesar Rp120.000. Ketiga, untuk ukuran 300 gram, kami menjual 30 unit ukuran 300 gram dalam sebulan dengan harga Rp25.000 per unitnya. Jadi, pendapatan untuk ukuran 300 gram adalah sebesar Rp750.000. Jadi, pendapatan dari hasil penjualan keseluruhan dalam sebulan adalah sebesar Rp1.020.000. Lalu ada biaya tetap sebesar Rp4.101.000. Lalu ada biaya variabel sebesar Rp1.025.000. Jadi, laba total yang didapat dalam sebulan adalah Rp2.045.000. Jika dilihat dari perencanaan laba rugi, usaha kami dalam waktu 1-3 bulan memang belum dikatakan mendapatkan laba. Tapi ingat, ini adalah suatu perencanaan. Yang bisa saja proses atau kegiatan penjualannya bisa berubah-ubah. Untuk biaya gaji, tidak memasukkan biaya gaji, karena usaha ini kami sendiri yang menjalankan. Dan kami sudah sepakat bahwa biaya gaji itu
diganti dengan pembagian hasil laba per bulannya. Diambil adalah berdasarkan perhitungan yang telah kami lakukan untuk mendirikan usaha Satset Snack ini dengan modal awal sebesar Rp5.500.000 dan dengan estimasi biaya tetap sebesar Rp4.100.000 dan biaya variabel sebesar Rp1.025.000, maka pada hari pertama saya membuka usaha ini, jika saya berhasil menjual 200 porsi Satset Snack dengan berbagai rasa dan varian, maka dapat diperkirakan saya akan mendapat laba total sebesar Rp2.045.000 per bulannya. Sekian presentasi dan pemaparan laporan bisnis Satset Snack milik kami. Jika ada kesalahan, baik dari kata maupun sikap, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.